Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Diselingkuhi oleh pasangan pastinya menyakitkan, apalagi perselingkuhan terjadi ketika kita sedang sayang-sayangnya. Selingkuh dalam suatu hubungan bisa dibilang sebagai penyakit. Pasalnya, pengingkaran terhadap komitmen dapat terjadi berulang kali. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita. Kisah kali ini menceritakan tentang Inikah karma? Kisah seorang wanita perebut suami orang yang mendapat balasan pahit. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Inikah karma? Kisah seorang wanita perebut suami orang yang mendapat balasan pahit. Malam sudah pukul dini hari, sedangkan Steffi baru saja pulang ke apartemennya bersama dengan seorang pria. Steffi memang cantik, ia menggerakkan rambutnya dan berjalan sambil memeluk dan mencium lelaki itu, lalu mengucapkan salam perpisahan di depan pintu apartemennya. Dirinya pulang dalam keadaan mabuk berat. Dan lelaki itu tidak diajaknya masuk karena tahu di dalam ada suami dari Steffi. Bisa dibilang Steffi adalah wanita bersuami yang sekarang sedang mengencani pria beristri. Mereka berdua sama-sama melakukan hubungan terlarang yakni perselingkuhan. Setelah masuk ke dalam ruangan, Steffi yang masih mabuk mencoba mencari minuman dan obat peredam pengar di dapur. Ia kaget karena ternyata rumah itu sangat sepi dan suaminya tak pulang lagi. Hubungan rumah tangga yang rumit membuat Steffi makin larut dalam pikirannya. Hingga tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah majalah di atas meja. Oh, suamiku sudah pulang dan pergi lagi ternyata, pikirnya begitu melihat majalah tersebut. Karena gabut, Steffi pun iseng membaca headline koran itu. Tapi rupanya efek mabuknya belum reda. Hingga dengan terhuyung, Steffi masuk ke dalam kamarnya untuk lalu tidur. Hingga pagi harinya, Steffi yang sudah bugar dan sadar dari mabuknya itu makin penasaran dengan majalah yang ia temukan semalam. Dari dulu Steffi memang tidak suka membaca, tapi headline berita yang ada di koran cukup menarik hingga membuat dirinya penasaran. Sambil membawa secangkir kopi, ia pun membaca isi dari majalah tersebut. Ia membaca sebuah cerita inspiratif dari seorang anonim yang mendapatkan karma bertubi-tubi akibat merebut suami orang. Fenomena merebut suami orang sepertinya masih hangat diperbincangkan oleh kita. Sejumlah selebritis Indonesia yang dianggap sebagai perebut suami orang tak henti-hentinya menerima hujatan. Tak mau makin banyak wanita yang tidak mengetahui posisinya, hingga berani merebut lelaki yang berstatus milik orang. Banyak akun Instagram membagikan video dan kisah soal balasan yang diterima oleh wanita yang merebut suami orang. Kali ini sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang perempuan mantan aktivis kemanusiaan dari kota Malang. Kehidupan percintaan yang rumit membuat dirinya menikahi seorang laki-laki yang sudah beristri. Namun tak disangka setelah ia berhasil berumah tangga dengan lelaki tersebut, kejadian tak terduga harus ia alami. Netizen yang membaca kisah nyata ini pun setuju bahwa karma memang ada. Apapun yang kamu perbuat, kamu akan menuai hasilnya. Siapapun pernah ingin bunuh diri, setidaknya sekali dalam hidupnya. Dan itu pun dialami sekitar 10 tahun yang lalu. Saat aku sebagai seorang gadis di usia puncaknya, berhadapan dengan orang tua yang terlalu overprotective, mengatur, dan di mataku hanya ingin menang sendiri, dan not to mention kepala batu, terutama ayahku. Dalam kegalauan karena gagalnya kisah-kisah percintaan dan perjodohanku karena campur tangan orang tuaku, aku nekat untuk mengakhiri hidup dengan caraku. Aku mendaftarkan diri menjadi relawan untuk organisasi kemanusiaan yang memiliki program khusus di daerah konflik dan rawan. Hal ini sengaja aku lakukan sebagai bentuk protesku kepada ayah dan ibuku. Juga untuk menyelesaikan hidup penuh frustasiku dengan harapan ada sebutir peluru yang mampir di kepalaku atau sebilah parang yang bisa mengakhiri hidupku. Sebuah pemikiran ekstrim untuk seorang gadis di usiaku yang belum mencapai 30 tahun saat itu. Namun itulah yang terjadi karena akumulasi kekecewaan sekaligus kemarahanku kepada ayah dan ibuku. Singkat cerita, aku meninggalkan orang tuaku dan keluargaku di Pulau Jawa.
Selepas wisuda sarjana di bidang medis, aku mulai berpetualang dengan tim relawan, di mana aku ditunjuk sebagai koordinatornya. Di daerah konflik yang aku datangi, tugas kami hanyalah berkisar di antara masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan hal lain-lain yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Untuk memperlancar komunikasi dan mencairkan interaksi dengan penduduk asli, kami dipandu oleh seorang pemuda lokal yang di mata masyarakat sesama sukunya adalah pemuda yang disegani dan cukup terpandang. Bukan saja karena garis keturunannya yang berasal dari seorang panglima perang sukunya, namun juga karena kecerdasannya yang didapatkan saat menjadi aktivis di beberapa organisasi lokal kedaerahan yang diikutinya. Di mataku, dia sangat berbeda dengan mitos yang ada, serta anggapanku sebelumnya tentang sifat dan karakter dari penduduk lokal. Karena selain cerdas, dia juga sangat perhatian, lemah lembut, dan sangat melindungi kami, khususnya anggota tim yang perempuan. Hingga tak sadar muncul simpati dari hatiku yang notabene juga sedang mencari tambatan atas segala kekecewaan yang telah membuatku berada di ambang frustasi. Kami mulai saling memiliki ketertarikan dan kemudian jatuh hati. Namun sayang seribu sayang, dia akhirnya mengakui bahwa dirinya telah memiliki pasangan dan dengan pasangannya telah memiliki seorang anak laki-laki. Aku kaget, kecewa, patah hati, dan kemudian berusaha untuk menjauh. Aku tak mau menjadi benalu bagi dirinya dan pasangannya. Bahkan demi menjaga agar tak terjadi kesalahpahaman, aku menemui perempuan yang menjadi pasangannya dan berbicara dari hati ke hati. Kami sepakat untuk saling menghormati dan saling menjaga perasaan masing-masing sebagai perempuan yang terlanjur sama-sama menyayangi laki-laki yang sama. Tepatnya aku mengalah. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang biasa terjadi pada sebuah cinta segitiga. Singkatnya, seluruh faktor yang melingkupi hubungan kami pada waktu itu justru semakin mendekatkan kami, terutama dia yang ternyata tak mau kehilangan aku. Hingga pada satu momen, akhirnya terjadilah apa yang harus terjadi. Si perempuan pasangannya meninggalkan dirinya dan anak laki-lakinya karena pertikaian terus terjadi pada mereka berdua. Dengan sumpah serapanya, perempuan yang merupakan pasangan laki-laki itu menimpakan kesalahan pada diriku. Aku dianggap sebagai biang keladi retaknya hubungan cinta mereka, ayah kandung anak laki-lakinya. Aku pun merasa bersalah, mencoba melarikan diri darinya. Namun dalam pelarian dan persembunyianku darinya, justru kondisi ragaku tak mampu mendukung niatku. Aku pun jatuh sakit dan dialah yang merawatku setelah dengan berbagai cara bisa menemukanku. Dan dalam kegalauan terpuncak yang bisa dirasakan oleh seorang perempuan, akhirnya aku meminta dia untuk menikahiku atau meninggalkanku. Dan tentu saja dia menikahiku, walau harus memeluk agama keyakinanku sebagai syarat mutlaknya. Kami menikah tanpa restu dan kehadiran kedua orang tuaku yang memang tak kuinginkan terjadi. Karena aku tahu pasti mereka akan menolak mentah-mentah kegilaanku ini. Kami segera dikaruniai anak perempuan yang lucu dan rumah tangga kami pun menjadi sempat berjalan selama hampir 7 tahun lamanya. Saat akhirnya kusadari bahwa pemberontakan terbesarku, upaya mengakhiri hidupku, justru mengarahkanku pada jalan berliku yang menuntunku pada satu hal. Kemarahanku kepada orang tuaku sekian tahun lalu, nyatanya berbalik memukulku dengan sangat keras dan nyata. Di akhir tahun ke-7 pernikahanku dengannya, kami bercerai. Dan alasan perceraian kami tidak kurang dan tidak lebih sama dengan kisah yang mengawali seluruh kisah percintaan kami, yakni cinta segitiga. Iya, aku yang pernah menjadi orang ketiga untuk hubungan cinta antara dua anak manusia akhirnya harus memainkan peran yang berbeda dalam sebuah cinta segitiga. Dan sekali lagi, seolah semua perjalanan dalam sepenggal hidupku ini telah menunjukkan bahwa murkaku kepada orang tuaku di masa gadisku dulu kini akhirnya berbalik dengan keras yang meninjuku. Telak. What goes around, comes around. Kini 10 tahun sejak pertemuanku dengannya, aku tinggal dengan anak perempuanku, kembali ke Pulau Jawa dan menekuni kembali perjalanan hidupku. Aku bukan sebagai gadis muda yang mencari mati seperti dulu, namun menjadi ibu dan single parent yang berusaha untuk tetap hidup dan menjalani kehidupan bagi anak perempuanku. Karena kenyataannya sampai hari ini, anak perempuanku yang belum berusia 4 tahun pun belum pernah sama sekali pun bertemu dan melihat ayah kandungnya. Pemuda kekar yang melindungiku dan menjauhkanku dari berbagai macam peluru dan perang saat itu, justru ku nanti dan ku cari sebagai cara untuk mengakhiri hidupku.
Dan kini, semua mungkin juga karena doa dari ayah ibuku yang kini telah tiada. Membaca cerita di majalah itu membuat Steffi semakin panik ketakutan. Ia takut akan karma, hingga akhirnya ia menelpon suaminya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Suami sah Selfie ternyata tidak pergi jauh dari apartemennya. Ia sengaja menaruh majalah di atas meja untuk menyindir perilaku Selfie. Hal itu dilakukan karena suami Selfie merasa komunikasi mereka tidak bagus akhir-akhir ini. Dirinya yang sibuk kerja dan Steffi yang sering pulang malam bersama pria. Satu-satunya cara untuk menyindir istrinya adalah dengan memberinya majalah itu. Hingga akhirnya Steffi pun mengakui segala perbuatannya kepada sang suami yang sebenarnya sudah diketahui. Tapi sang suami masih bungkam dan memilih untuk memaafkan kesalahan Steffi dan memulai kisah rumah tangga yang baru. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.